Yang ke-10 yang sudah disandang boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya, pencuri. Ke-10 yang sudah disandang boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya, pencuri datang hanya untuk dan mencuri membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Sekali lagi, 3, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan aku datang supaya dan mempunyainya dalam segala. Sama-sama bilang sama saya kehidupan. Sama-sama bilang sama saya kelimpahan. Tuhan kita baik, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya Tuhanku baik. Sama-sama bilang sama saya Yesusku baik. Yesus itu baik. Haleluya. Saya mau bilang saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik. Dan karena Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik, Dia mau saudara dan saya anak-anaknya menerima segala yang terbaik, katakan amin. Bahkan saya mau bilang saudara, Dia sudah, sama-sama bilang sama saya sudah menyediakan. Sama-sama bilang sama saya sudah menyediakan. Yang terbaik bagiku, katakan amin. Yang terbaik bagiku. Haleluya. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Tapi mungkin akhirnya saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, kalau Tuhan mau saya terima yang terbaik, tapi kenapa sampai hari ini Pak Pendeta saya belum menerima yang terbaik? Kenapa sampai hari ini Pak Pendeta saya belum menikmati yang terbaik itu Pak Pendeta? Kenapa sampai hari ini bahkan saya belum melihat yang terbaik itu jadi bagian setiap kita? Saya mau bilang saudara, seringkali begini, bukan Tuhan belum sediakan, sebenarnya seringkali sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita karena itu janjinya saudara, tapi seringkali tidak kita lihat, bahkan tidak kita nikmati karena sudah dicuri oleh si jahat, saudara. Sama-sama bilang sama saya dicuri. Iya, karena iblis adalah pencuri, saudara, dan seringkali iblis sudah mencuri. Tetapi akhirnya begini, saudara, kenapa akhirnya iblis bisa mencuri daripada kita? Karena kita nggak sadar, karena kita tidak berjaga-jaga. Karena Alkitab yang kita baca 2 minggu lalu, masih ingat saudara, dalam kitab Petrus, saudara, sama-sama kita baca 1 Petrus 5 ayat 8, sama-sama 1 Petrus 5 ayat 8 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3, ya, sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis, jalan keliling sama seperti singa. mencari apa? Di bagian awal dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jaga. Sama bilang saudara, kenapa iblis bisa mencuri daripada kita? Karena kita nggak sadar dia mau mencuri, dan akhirnya karena ketidaksadaran kita, dia akhirnya bisa punya keleluasaan karena kita tidak berjaga-jaga. Saya mau bilang saudara, kalau kita nggak sadar ada pencopet di sana, saudara ya, kita cenderung tidak berjaga-jaga, betul ya? Betul. Contoh, misalnya di gereja ya, di gereja ada copet nggak? Nggak ada. Copet boleh angkat tangan? Nggak ada. Kita angkat hati, kita akan bagus selama-lamanya. Sama, ya. Haleluya. Iya betul kan? Gereja copet juga ya. Kita kan di gereja ini saudara, saking banyaknya jemaat kadang saudara sudah tidak bisa terlihat lagi mana yang copet, mana yang bukan. Ya. Bahkan dalam kami pendeta, kami suka membedakan mana copet, mana jomblo, saudara. Iya, kan sama-sama nyari. Pendeta lagi khotbah, matanya gitu. Nyari target mana nih ya? Udah menatap soalnya ini. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya masih ingat zaman saya masih di gembala, menjadi pendeta saudara. Itu kan kalau bapaknya gembala yang mendoakan di balai samping itu ramainya bukan main saudara. Itu padatnya bukan main saudara. Itu pokoknya semua full sama orang sampai ke panggung speaker ada orang di sana ramainya saudara biasa. Ramainya bukan main saudara. Nah itu saja ramainya. Akhirnya apa saudara? Selesai altar call ada yang datang, Pak, tolong kenapa? HP hilang. Dompet hilang, ternyata ketika mereka angkat tangan bukan turun tangan, copet juga main tangan, saudara. Nah, tapi begini saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka nggak sadar di situ ada copet, jadi mereka tidak berjaga-jaga, maka copet itu leluasa mencopet, mencuri. Hidup kita juga sama.
Kalau kita nggak sadar, iblis menjadikan hal-hal dalam firman kita sebagai target untuk dia curi. Kita jadi nggak waspada, kita berjaga-jaga, dia punya keleluasaan. Makanya hari saudara dalam tema khotbah ini bicara tentang sang pencuri. Saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita melihat apa saja yang bisa dicuri oleh iblis jika kita tidak sadar dan berjaga-jaga. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara senantiasa sadar dan berjaga-jaga sehingga segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan tetap menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa saja yang bisa dicuri dari kita kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga? Yang pertama adalah bicara tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Firman Tuhan. Matius 13 ayat 19, sama-sama kita baca. Matius 13 ayat 19. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Sama-sama. Tidak ya kepada, tetapi tidak datanglah si jahat dan apa yang ditaburkan dalam hati, orang itu itulah benih yang apa ditaburkan di pinggir jalan. bagian awal kita apa kepada setiap orang yang apa Mendengar firman. sama-sama bilang sama saya mendengar firman Mendengar firman. tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Sama-sama bilang sama saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Karena tidak mengerti bahasa aslinya saudara sumiemi. Ini punya makna saudara menyatu dengan pikiran. Karena begini saudara, bicara tentang firman itu saudara, ketika kita tidak mengerti atau punya makna kita tidak membuat dia menyatu dengan pikiran kita, maka akhirnya firman itu bisa dicuri daripada kita, saudara. Urutannya begini, saudara. Kotak-kotaknya boleh munculkan, saudara. Jadi urutannya begini. Ketika firman itu kita dengar, ketika firman itu kita baca, saya mau bilang, saudara, untuk sampai pada proses tertanam atau dimengerti atau bicara tentang tidak bisa dicuri oleh iblis tadi, itu harus ada fase satu lagi namanya dimengerti, saudara. Nah, makanya kalau saudara suka dengan dunia pendidikan hari-hari, saudara, ada beberapa jurnal bicara begini, saudara, bahwa yang lebih efektif ternyata bukan dihafal tetapi dimengerti, saudara. Kenapa? Karena kalau dihafal hanya masuk di short term memory, saudara, bisa hilang, saudara, dari long term memory kita. Tapi kalau dimengerti biasanya sangat mudah tertanam dalam long term memory kita, saudara. Nah, termasuk dalam firman, munculkan lagi kotak-kotaknya, saudara, ketika firman itu sudah tertanam dalam hati dan pikiran kita, saudara, maka ini suka untuk dicuri sama iblis. Tetapi untuk sampai pada proses tertanam harus dimengerti. Tetapi untuk sampai pada proses dimengerti, ketika firman itu kita baca atau kita dengar, harus ada satu fase penting namanya direnungkan. Sama-sama bilang sama saya, direnungkan. Direnungkan. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu setiap hari Minggu. Renungkanlah firman itu setiap di gereja. Setiap hari. Renungkanlah firman itu. Oh, tahu siang dan malam? Tahu lah. Dilakukan nggak? Enggak. Tidak. Saya mau bilang, saudara, firman di tempat ini ketika saudara dengar, ketika saudara baca, tapi kalau kau pulang kau tidak renungkan, itu tidak akan sampai pada fase di mana kita mengerti dan tidak akan tertanam. Makanya iblis punya kesempatan untuk mencuri firman itu daripada kita. Jadi saya mau bilang, dari banyak orang Kristen hari-hari, saudara, setelah dengar firman, pulang dari gereja, pikirannya makan di mana kita. Nangis semua, kok tahu Pak Pendeta? Karena saya juga begitu. Nggak boleh gitu. Saya mau bilang, saudara, renungkan firman siang dan malam. Jangan cuma main HP terus nggak buka firman. Kalau TikTokan aja berjam-jam. Aku yang berikan kasih saja. Akhirnya nomornya beneran nih. Tapi buka firman Tuhan jarang-jarang, saudara. Apa dia tetapi kan saya nonton TikToknya Pak Pendeta Marsha, itu boleh nama Tuhan. Amin. Amin ya Pak, amin. Karena saya mengandung firman. Amin. Haleluya, praise the Lord. Saya mau bilang, saudara, kalau kita nggak ada firman itu bisa berbahaya. Saya mau bilang, saudara, firman itu penting, katakan amin. Firman itu penting. Kenapa? Karena firman adalah pelita dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita jalani hari tidak ada firman, saudara, kita sama seperti berjalan dalam kegelapan. Dan akhirnya apa? Kita bisa tersandung, kita bisa masuk lubang, saudara, bahkan kita bisa menuju pada kebinasaan, saudara. Tapi kalau kita dengar firman, baca firman setiap
setiap hari, renungkan firman setiap hari. Firman adalah pelita akan menuntut kita pada jalan kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, firman adalah sumber iman. Sama-sama bilang sama saya sumber iman. Sama-sama bilang sama saya sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Jadi ketika firman tadi, boleh munculkan lagi urutannya. Ketika firman tadi, akhirnya gambar selanjutnya itu sampai pada proses tertanam. Setelah tertanam akan berubah menjadi iman, saudara. Makanya firman Tuhan bilang apa? Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17 sama-sama. Yang sudah disana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya. Jadi Iman timbul dari pendengaran. dan pendengaran oleh Firman Kristus. Jadi firman itu ketika kita baca, kita dengar, kita renungkan, akhirnya menjadi tertanam, saudara. Itulah yang menjadi iman dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau tidak sampai kita renungkan, firman dicuri, gambar selanjutnya, akhirnya tidak ada iman, tidak ada kehidupan di dalamnya. Maka sekali lagi mau saya bilang, saudara, pastikan kita sadar betul firman itu penting. Karena ketika kita punya firman dalam kehidupan setiap kita, akan menjadi sumber iman. Kalau kita punya iman, segala yang luar biasa pasti kita terima dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman itu penting. Firman itu penting. Bilang kanan kirimu, firman itu penting. Firman itu penting. Itu akan membuat hidupmu jadi luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa saja yang bisa iblis curi kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga? Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, kasih. Kasih. Sama-sama bilang sama saya, kasih. Kasih. Kalau dalam bahasa Inggris hanya dalam satu kata saja, saudara, yaitu love. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata love bisa menjadi kasih atau cinta, saudara. Memang ada beberapa kata dalam bahasa Inggris, saudara, itu lebih sederhana daripada bahasa Indonesia. Tetapi lebih banyak kata dalam bahasa Indonesia itu lebih sederhana dari kata dalam bahasa Inggris. Contohnya apa? Dalam bahasa Inggris, I told you, bahasa Indonesianya, hah? Yes, kan? Kalau bahasa Indonesia banyak, I told you, bahasa Indonesia kan? Atau enggak? Kalau bahasa Inggrisnya, look at that girl. Look at that girl. Sorry with my English. Apaan? Apaan itu? Apa bahasa Indonesianya? Nggak Look tahu. at that girl. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau oke, si mangan dulu tulo batulo. Apa bahasa Indonesianya? Look at that girl. Hah? Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya ini. Zup, 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 zup. Bahasa Indonesianya, look at that girl adalah kalau look at that girl, she's ugly. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya? Para wanita yang ketawa karena dari mimbar ini kelihatan mereka yang paling sering menggunakan bahasa isyarat itu. Ada jemaat-jemaat di gereja gosip juga kelihatan dari mimbar. Kalau ada yang aneh-aneh aja masuk kata, ini lagi firman mana tahu langsung di. Yang ketawa bertobat. Saya mau bilang saudara, kasih itu penting, katakan amin. Itu penting. Kalau kita saudara, itu dalam Matius pasal yang 23 ayat 37 sampai 40. Yuk, 37 sampai 40 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya, jawab Yesus kepadanya, kasihlah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan ayat 38. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Ayat 39 dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihlah seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung apa? Seluruh Hukum Taurat dan kitab para nabi. sama-sama bilang sama saya seluruh hukum Taurat. Hukum Sama-sama Taurat. bilang sama saya seluruh kitab. Seluruh kitab. Saya bilang saudara, Alkitab kalau dipres jadi satu kata saya bisa pastikan kata itu adalah bicara tentang kasih, saudara. Kenapa? Karena kekristenan ajaran yang paling mendasar adalah bicara tentang kasih. Makanya dalam kehidupan setiap kita Tuhan mau kita memiliki kasih. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, maka yang keluar harusnya adalah kasih. Karena Allah adalah kasih.
Sama-sama bilang sama saya, kasih itu penting. Kasih itu penting. Amsal 3:3, sama-sama kita baca. Amsal 3 ayat yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, iya. Janganlah Kiranya kasih dan meninggalkan kau, katakanlah itu pada apa? lehermu. Tuliskanlah itu pada apa? Allah hatimu. Sama-sama bilang sama saya, kemanapun kita berada. Sama-sama bilang sama saya, dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, Kemanapun aku melangkah, kemanapun aku melangkah, harus ada kasih. harus ada kasih. Yang bilang saudara, karena kasih itu penting. Ada banyak orang hidupnya hancur karena nggak punya kasih. Betul. Ada banyak orang karirnya hancur karena nggak punya kasih. Ada banyak orang kesehatannya hancur karena nggak punya kasih. Ada seorang ibu saya layani 30 tahun dia simpan kebaikan kepada suaminya, hidupnya hancur gara-gara penyakit kanker. Ada banyak orang pekerjaannya hancur gara-gara nggak ada kasih. Ada banyak rumah tangga hancur gara-gara nggak ada kasih. Saudara. Saya nggak akan mungkin kasih contoh semuanya. Saya akan bawa surat keluarga. Saya mau bilang saudara, kasih dalam keluarga itu penting. Makanya Bapak Ibu Kepala Sidang selalu bilang apa? Jaga kasih dalam keluarga. Bapak Ibu Kepala Sidang kita saudara, mereka sampai di usia yang sangat senior, itu hubungan rumah tangga mereka indahnya Tocui, Gilang dan Ratna kalah. Oh, gali. Sorry ya, saya itu udah setua itu. Aus. Ini sekali. Gilang dan Bilea kalah. Romeo and Juliet kalah. Sampai di usia yang sangat senior, Bapak Ibu Kepala Sidang kita saudara romantisnya mengganggu. Saya pernah waktu itu di Manado, lagi nakal Manado. Saya dengan kepolosan saya saudara. Saya pikir Bapak Ibu udah tidur. Pas saya buka ruangan, kan ada ruang tamu yang hotelnya. Pas saya buka saudara, Bapak Ibu lagi di ruang tamu lagi nonton. Bapak lagi gandeng ibu lagi. Kalau saya nggak ingat, saya menghormati Bapak Ibu, saya dari belakang udah mau kita bikin romantis. Tapi saya mau bilang saudara, kenapa bisa begitu? Karena mereka mengerjakan kasih mula-mula saudara. Shalom Bapak Ibu. Milikilah kasih. Itu semangat luar biasa. Saya mau bilang ya. Saya mau bilang kenapa saya suka orang bersemangat. Shalom ibu-ibu. Milikilah kasih dalam rumah tanggamu. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu. Suamimu bukanlah musuhmu. Mana aminnya? Nggak ada. Aku nggak bisa. Saya nggak amin karena dia nggak bisa jadi kawan saya. Sampai kapanpun dia tetap musuh dulu kan sih. Tidak akan kubiarkan laki-laki tenang. Wah, parah. Aduh, parah. Saya robah. Parah. Shalom ibu-ibu. Shalom. Suamimu bukanlah musuhmu, betul bapak-bapak? Tidak. Ibu namanya nggak apa. Saya bilang dulu ya. Nggak ada yang jawab. Salah bu. Nggak ada yang... Terus berkasih pada suaminya. Bapak juga... Saya mau bilang ya bu ya, sekalipun suami kadang-kadang galak, sekalipun suami mungkin kadang-kadang marah-marah, saya mau bilang saudara, itu karena dia mencoba mengekspresikan tekanan dalam hidupnya, karena begitu berat menjadi suami. Bilang bu, sekalipun mungkin suamimu ketika dia pulang ke rumah bu, dia nggak ngobrol sama dirimu berlama-lama, habis makan dia mandi, dia main handphone sebentar dan dia tidur. Dia bukan musuhmu bu, dia hanya mencoba memulihkan dirinya dari kelelahan di luar sana. Betul para pria? Di sini. Emang kalau ada kaitan sama suami susah ya. Shalom para pria. Shalom bapak-bapak. Istri bukanlah. Sabar bu. Saya lihat diri saya apa yang kurang. Ketawanya kayak orang minta kawin. Saya mau bilang ya, shalom bapak-bapak. Istrimu bukanlah musuhmu, betul ibu-ibu? Betul.
Kalaupun dia marah-marah Pak, kalaupun dia dikit-dikit rewet, dikit-dikit dia cari perkara, dia mempermasalahkan hal yang kecil, perkara sepatu berantakan, perkara ini kamar mandi tidak tertutup, perkara hanya basah atau di kasur. Dia mau bilang bukan karena dia musuhmu, tapi itu wujud nyata perhatiannya terhadap keluarga. Betul Bapak Ibu? Siapa orang muda? Shalom. Apalagi? Kakakmu bukanlah musuhmu. Kalau dia marah-marah, dia tegur, dia didikan, dia sayang. Betul kakak? Betul. Shalom ibu. Mertuamu bukanlah musuhmu. Saya semangat Pak di rumah Pak, kalau saya bilang apa terus disambut ya. Saya mau bilang ya, mertuamu bukanlah musuhmu, dia hanyalah seorang ibu yang merasa kehilangan anak laki-lakinya. Betul. Betul Pak mertua? Betul. Saya mau bilang ya, mertua janganlah kalau lihat menantumu kayak Priscilla. Dia hanya anak orang lain yang nggak ngerti bagaimana pola pikir dengan sempurna. Ya betul. Tadi dia nggak ngambil anakmu daripadamu. Betul. Memang sesi curhat. Bukan khotbah. Saya bilang ya, buat mertua yang merasa bahwa menantunya membawa kabur anak laki-laki kesayangannya. Bagaimana dengan engkau pada saat membawa suamimu dari rumah? Betul. Kebalikannya. Betul. Shalom anak muda. Shalom. Mantanmu bukanlah musuhmu. Kita mantan lah Pak. Jangan udah mantan aja. Ketemu di jalan pura-pura nggak lihat. Padahal dulu waktu ditanya, dia di mana? Di hati. Sekarang di mana dia? Nggak tahu. Oke, saya mau bilang buat anak muda yang punya mantan. Siapa anak muda yang punya mantan? Shalom. Saya mau bilang ya, kau mengawali semuanya dengan cinta, akhirilah dengan indah. Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, milikilah perspektif yang benar supaya kau punya kasih dalam kehidupan. Amin. Jangan izinkan iblis mencuri kasih dalam kehidupan. Dimanapun kau berada, pastikan apa? Kau tetap menjaga kasih, karena ketika kau punya kasih, hidup akan indah dan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Biar sekarang punya kasih itu penting. Kasih itu Jaga penting. dengan baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, Imam masih bermenunjukkan yang ketiga, apa saja yang bisa dicuri oleh iblis jika kita tidak sadar dan berjaga-jaga. Yang ketiga adalah bicara tentang harapan. Sama-sama bilang sama saya harapan. Harapan. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Ayat yang ke-18 dalam Amsal 23. Sama-sama kita baca Amsal 23 ayat 18. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya, karena sekali lagi saudara 3 ya, karena loh, itu kata pendeta katanya hilang Pak Pendeta, dicuri. Alkitab dengan tegas bilang akan selalu ada. Dan dicatat di sini saudara, pengharapan itu penting. Amin. Amin. Pengharapan itu bertahan diri saudara. Ada banyak orang ketika tidak memiliki pengharapan,
biasanya dia jadi lemah. Orang kalau tak punya pengharapan biasanya sudah akhirnya dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Sekalipun yang indah sudah ada di depan mata, tapi karena dia tidak lagi punya pengharapan, akhirnya banyak orang pasrah. Padahal yang Tuhan mau berserah, bukan pasrah. Apa beda berserah dan pasrah yang singkat? Apa beda? Kami lagi nggak mau mikir. Dan itu akhir bulan, kami lagi mikir cicilan, tagihan, dan tokengan. Pasrah artinya itu benar tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau berserah, tetap melakukan yang terbaik menjadi bagian kita, tetapi hasilnya dikerjakan kepada Tuhan. Dan Tuhan gak mau selesai pasrah. Karena kalau kita pasrah, kita akan pernah mencapai apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Kemudian sekarang saudara, kalau kita tidak menjaga pengharapan itu, yang bilang saudara, itu bisa dulu. Jadi sekarang saya bilang kita tetap dalam hidup pengharapan. Amin. Bapak ibu, pengharapan tidak akan hilang. Iya, tapi bisa hilang daripada kita. Maksudnya gimana? Saya analogikan begini saudara. Handphone ini saya analogikan sebagai pengharapan. Panggung yang besar ini saya analogikan sebagai dunia ini. Oleh karena kasihnya Tuhan menganugerahkan pengharapan bagi setiap kita. Akan selalu ada sampai selama-lamanya. Tapi saya mau bilang ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berpegang terus pada pengharapan itu, iblis adalah pencuri. Iblis adalah pencuri. Iblis adalah pencuri. Memang sangat menjiwai. Tapi bukan karena dia pencuri. Enggak, acting doang. Maling memang. Acting. Kalau panggung ini analogi dari dunia ini, pertanyaan saya, pengharapan masih ada atau tidak? Masih. Pengharapannya hilang dari dunia ini atau tidak? Masih. Nggak mau mikir. Kalau panggung ini adalah dunia ini, pertanyaan saya, pengharapannya sudah hilang dari dunia ini atau tidak? Tidak, karena iblisnya masih di situ. Betul. Ya kan? Iya. Iya. Masih ada. Cuman hilang daripada kita karena kita tidak menjaganya. Maka sekarang saya bilang saudara, jagalah pengharapan dengan baik. Terima kasih. Saya bilang saudara, karena pengharapan adalah hal yang penting. Betul. Ini akan berusaha mengalir daripada kita. Ini akan berusaha mencurinya daripada kita dengan segala macam cara. Maka salah satu cara yang paling terkenal yang memang menjadi konsultan ini adalah apa dengan berbohong. Dia bilang, oh nggak ada lagi pengharapan kok supaya ketika kita Tuhan yang ambil sudah nggak ada lagi pengharapan. Dia akan berkata bahwa udahlah nggak usah berharap, sudah nggak ada lagi pengharapan untuk kesehatanmu, nggak ada lagi pengharapan untuk rumah tanggamu, nggak ada lagi pengharapan untuk keuanganmu, nggak ada lagi pengharapan untuk hal-hal yang penting dalam hidup yang kau harapkan ini. Udahlah, suamimu akan kembali, nggak ada harapan lagi. Yang mau habis suamimu itu kuntilanak nomor 1 setambul. Tambun lagi. Yang lain. Udahlah, nggak ada pengharapan lagi untuk ekonomimu, untuk kesehatanmu. Dokter bilang hidupmu nggak akan lama lagi. Dokter kan udah bilang hidup tinggal 10 tahun. 10 bulan. 10%. 10%. 8. 7. Saya mau bilang saudara, di
dalam Tuhan selalu ada pengharapan. 8. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab bagaimana pengalaman iman mereka bersama Tuhan. Yunus sudah dalam ikan, cara kacamata manusia mau tapi toh di dalam Tuhan dia melihat pengharapan. Sadrak, Mesak dan Abednego sudah dilemparkan kepada kerapian yang panas yang luar biasa. Secara manusia mau tapi dalam Tuhan selalu ada. Daniel sudah dilemparkan ke dalam gua singa, yang kita tahu bersama namun dilemparkan ke dalam gua singa pasti dimakan sama singa, betul ya? Betul. Nah mungkin ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa selalu atau singanya lagi duduk, Daniel masuk berkata kepada singa, "Oi, lagi santai kawan." Tapi iya kan? Iya. Kalau bilang saudara, sekali ini berkata ada pengharapan dalam Tuhan, selalu ada pengharapan. Apalagi kita di gereja ini, gereja dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak orang melihat pengharapan di gereja ini. Banyak orang melihat pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di gereja ini. Karena kepala sidang kita diperintahkan di akhir zaman kembalikan gereja itu berkuasa. Gereja akhir zaman, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan. Kata kepala sidang adalah apa ya? Ada kuasa di dalamnya. Karena kuasa Tuhan tak pernah berubah dan terus sekarang sampai selama-lamanya. Jadi pastikan apa? Terus punya pengharapan. Kepala sidang kita sedang berjalan kehidupannya. Divonis dokter akan nunggu selamanya. No hope. Tapi ketika digiring Tuhan ke sebuah rumah Tuhan, ngalamin Tuhan, dia melihat pengharapan, mujizat Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan yang paling mulia. Saya akan tutup khotbah saya, saudara, dengan sebuah kesaksian dan sebelum itu kita akan lihat dulu, saudara, sebuah quotes dari seorang yang luar biasa namanya Helen Keller. Saudara, dia penulis buku yang bagus, ada 15 buku yang dia tulis, salah satu terbaik, Optimis judulnya, saudara. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata dia punya darah Indonesia, saudara, sampai itu dari papa atau mamanya. Itu lihat dari marganya, saudara, itu diambil dari sebuah pepatah Indonesia, dunia tidak selebar daun kelor. Kelor itu kelor, bukan kelor. Jokes bapak-bapak. Dia bilang apa? Optimis adalah keyakinan yang menuju pada pencapaian. Tidak ada yang dapat dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Bahasa Alkitabnya hope and faith. Sekali saya bilang, saudara, sekalipun tidak ada pengharapan, tetap berharap sama Tuhan. Saya sampaikan sebuah khotbah saya. Ada seorang yang Jumatnya, saudara, saya kenal dia dan dia rajin datang untuk didoakan, saudara. Dalam sesi terakhir itu selalu datang. Dan seketika saya sangat kaget sekali dia datang dengan air mata dan dia berkata, "Pak, saya sakit, kaki saya bengkak." Akhirnya saya lihat kakinya bengkaknya luar biasa, saudara. Akhirnya pada saat kita berdoa bersama, saya urapi kakinya, saudara. Minggu depannya dia datang lagi, belum juga sembuh. Malah justru kakinya begitu ada nyusul. Ya sulit berjalan, harus dibantu oleh orang bisa berjalan. Saya doakan saat itu, saudara, sehingga cerita minggu ketiga dia datang, belum juga kunjung sembuh, malah kakinya sudah hampir sebesar pinggang saya. Sangat bersabar dengan air mata dia nahan, saudara. Dia dibantu dengan kursi roda, saudara, supaya bisa doakan, saudara. Dan yang saya kagumi dari ini adalah dia tetap punya pengharapan dengan Tuhan. Amin. Berminggu-minggu dia tidak sembuh, tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Saya mau bilang, saudara, setelah itu akhirnya berdoa lagi, rapi kaki, saudara. 3 minggu yang lalu dia datang sama saya, tungguin saya di parkiran, saudara, dengan Pak Pendeta. Saya sudah sembuh, saya sudah terima mujizat. Tepuk tangan yang paling mulia buat kita. Dan selanjutnya dia bilang, "Pak, ada rendang, dendeng, dan..." Dan
kemasukan itu. Kode Pak. Tapi yang saya mau lihat dari ini adalah tadi, bagaimana dia tetap berharap sekalipun tidak ada Harapan. Saya mau bilang saudara, yuk kita berharap sama Tuhan. Amin. Jujur saya sedih banget. Ada banyak orang zaman sekarang cepat kehilangan pengharapan. Dalam beberapa bulan terakhir, ada anak muda saudara yang begitu cepat mengambil keputusan salah akhir hidupnya karena mereka berpikir mereka kehilangan pengharapan. Tadi di samping sekarang ketika doa Tuhan taruh dari saya, ada jemaat Tuhan yang oleh karena sakit penyakitnya dia berpikir untuk mengakhiri hidup karena dia sudah hilang pengharapan. Saya bilang yang Tuhan taruh di hati, Tuhan akan memulihkan. Kita turun sekarang di tangga di lobi seorang wanita muda kurang lebih 20-an. Dia sampai saya bilang, Pak Pendeta, saya lah orang kemarin saya sudah berpikir untuk mengakhiri hidup saya karena penyakit yang saya derita. Firman tadi menguatkan saya jadi kembali punya pengharapan dalam Tuhan. Saya nggak tahu saudara-saudara berharap dalam hal apa. Sekalipun dunia bilang tidak ada pengharapan, saya bilang saudara, di dalam Tuhan pengharapan selalu ada, dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kiri, berharap sama Tuhan. Selalu ada pengharapan dan akan ada saat di mana pemulihan di saat pasti dinyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang berkata melambaikan tanganmu, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kita ada hal penting yang harus kita tetap jaga dalam kehidupan kita. Yang pertama bicara tentang firman, karena firman adalah pelita yang menuntun langkah kita. Firman adalah sumber iman yang menguatkan setia kita. Yang kedua adalah kasih, karena kasih adalah fondasi orang percaya. Ketika kita memiliki kasih, kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bicara tentang pengharapan selalu ada bagi setiap kita yang hidup dalam Tuhan. Sekalipun dunia berkata no hope, tapi dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Terus berharap sama Tuhan, jangan menyerah sampai apa yang kau harapkan menjadi bagian dalam hidupmu. Pada hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang Tuhan dengan iman, katakan, aku percaya pengharapan dalam Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan. Pemulihan, berkat, pertolongan pasti dinyatakan. Sekarang kita tepuk tangan suara-suara yang paling meriah. Kembali angkat tangan. Sekali